Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Senang sekali saya Dinda Putri Cantika bisa menemani pemirsa yang ada di rumah dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, nuzulul Quran bukan hanya peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi juga menjadi momen perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Al-Quran hadir sebagai petunjuk, cahaya, dan pembeda antara yang hak dan batil. Namun, sering sekali kita memperingatinya secara seremonial, tanpa benar-benar menggali makna dan keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, melalui program ini, kita akan mencoba mengupas lebih dalam rahasia di balik peristiwa agung nuzulul Quran dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Said Karim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan anggota Lembaga Basul Masail PCNU Kota Surabaya dan sekaligus pengurus Lazisnu PCNU Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Puasa hari ini masih lancar Ustaz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga lancar sampai akhir nanti ya Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu untuk hadir pada program kita hari ini. Baik, langsung saja kita mulai Ustaz. Apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Dan mengapa peristiwa ini begitu istimewa bagi umat Islam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa jamaah Masjid Miftahul Ittihad yang dimuliakan oleh Allah, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk membahas kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang istimewa, yaitu turunnya wahyu, turunnya nuzul Quran. Quran pedoman kita, Quran yang membimbing kita, Quran yang menjadi undang-undang dalam kehidupan kita. Penting memang kita mengetahui kisah nuzul Quran, penting juga bersambungnya kepada Allah dengan Al-Quran. Al-Quran firman Allah. Al-Quran di mana di dalamnya membahas perintah-perintah Allah. Al-Quran di mana di dalamnya membahas larangan-larangan Allah. Al-Quran yang di dalamnya menceritakan orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sehingga kita bisa memilih. Kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah atau menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Sehingga kita bisa memilih
kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, apa orang yang dimurkai atau yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu ada di dalam Al-Quran. Nuzul Quran, tentang turunnya Al-Quran, para ulama salafus saleh itu mengatakan bahwa nuzul Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, nuzul Quran, Quran itu turun di Lauhul Mahfuz, di mana hanya Allah yang mengetahui. Selain Allah tidak ada yang mengetahui. Lalu yang kedua, nuzul Quran, Al-Quran itu turun di as-sama'ud dunya. Quran itu turun di langitnya bumi. Quran itu turun di langitnya dunia. Dan itu turun secara semua. 30 juz itu turun di langitnya dunia. Lalu yang ketiga, nuzul Quran, Quran itu turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kejadian. Karena turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu adalah hikmah kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah itu yang akan kita bahas? Apakah itu yang akan kita perbincangkan? Turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz, lalu turunnya Al-Quran di Sama'ud Dunya, lalu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak, karena itu sudah selesai. Tetapi yang perlu kita bahas, yang perlu kita perdalam, bagaimana Al-Quran itu turun kepada hati kita. Karena banyak orang yang bisa membaca Al-Quran itu hanya di lisannya saja. Banyak orang yang hafal Al-Quran tetapi hanya di mulutnya saja, di lisannya saja. Tidak masuk kepada hatinya. Tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran tetapi perilakunya, tingkah lakunya tidak mencerminkan isinya Al-Quran. Banyak orang yang bisa baca Al-Quran, banyak orang yang hafal Al-Quran, tetapi perilakunya maksiat, perilakunya menyimpang daripada isi-isi Al-Quran. Maka itu hanya hafalnya, hanya membacanya lewat lisannya saja, tidak sampai kepada hati kita. Maka perlu pentingnya kepada kita semua, terutama kepada kami pribadi, bagaimana Al-Quran itu bisa turun kepada hati kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita mencerminkan isi atau kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Begitu. Apa saja keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya? Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, kalau Al-Quran itu gampang, mudah dibaca. Itu Al-Quran kelebihannya, keistimewaan Al-Quran. Bagaimana kitab-kitab sebelumnya? Tidak. Taurat itu tidak semua orang bisa membaca, selain ulamanya, selain orang-orang yang khos. Zabur sama, tidak semuanya orang bisa membaca. Injil tidak semua orang bisa membaca, hanya ulama-ulamanya saja yang bisa membaca. Lalu bagaimana Injil-Injil yang telah dibaca-baca oleh agama sebelah? Itu adalah Injil yang terbaru, bukan Injil yang sesungguhnya. Kalau Injil yang sesungguhnya itu hanya orang-orang yang khos, para ulama-ulamanya yang bisa membaca. Beda halnya dengan Al-Quran. Semua bisa membaca Al-Quran, baik itu ulama, bukan ulama,
kiai, bukan kiai, orang biasa, semua bisa membaca Al-Quran. Karena Allah jelas dalam Al-Quran mengatakan, walaqad yassarnal Quran, Allah memudahkan pada kita untuk membaca Al-Quran. Gitu. Apakah ada rahasia atau hikmah khusus di balik turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan? Baik, kalau rahasia khusus, itu banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung. Tetapi saya kutip beberapa rahasia kenapa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu keberkahannya sangat luar biasa. Karena itu adalah firman Allah. Itu adalah pedoman kita. Itu adalah undang-undang kita dalam kehidupan kita. Maka barokahnya itu luar biasa. Maka karena barokahnya luar biasa Al-Quran itu, maka diturunkanlah di bulan yang juga penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan juga Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, di mana yang kita ketahui bersama bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Begitu kira-kira. Bagaimana seharusnya generasi muda memaknai peringatan nuzulul Quran di era modern saat ini, Ustaz? Generasi muda dapat memaknai nuzulul Quran di era modern ini dengan beberapa cara. Yang pertama, menghayati makna Al-Quran. Bagaimana generasi muda ini bisa mengetahui makna Al-Quran, sehingga bisa menjadi rem, bisa menjadi benteng. Karena kita ketahui bersama di era modern ini banyak maksiat-maksiat, banyak kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan Al-Quran, lingkungan-lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sehingga perlu adanya generasi muda di zaman modern ini bisa memaknai bagaimana isi Al-Quran itu, sehingga ketika dia berinteraksi kepada golongan-golongan, berinteraksi kepada lingkungan-lingkungan yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang memang tidak sesuai dengan kandungan Al-Quran, dia punya benteng, punya rem, sehingga dia tidak terjerumus dalam lembah. Begitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa nuzulul Quran bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang tanggung jawab kita untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita pada sore hari ini. Baik, dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini tidak hanya kita mengetahui cerita bagaimana nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu, tetapi kita ketahui bahwa pada bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu membaca Al-Qur'an, selalu memperbanyak khatmil Quran. Bagaimana ketika nanti kita keluar di bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba yang memang tidak merugi. Karena di bulan suci Ramadan kita lebih memperbanyak membaca kalamullah. Di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Said Karim yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Itihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya Dinda Putri Cantika selaku host yang bertugas pada sore hari ini mewakili narasumber dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.